Kali ini Admin akan memberikan sebuah tips tutorial cara untuk membuat form ujian online dengan Google Form ya. Yang akan kita buat nanti itu adalah penampakannya seperti ini. Penampakannya adalah seperti ini. Sudah saya ambil dulu. Ini outputnya nanti seperti ini, kemudian diisi dan dibubuhi password. Jadi kita ada pengamannya juga dengan password. Nah, kemudian endingnya nanti data yang terkumpul akan seperti ini langsung dengan hasil ya, skor. Nah, bagaimana cara membuatnya? Langsung saja kita ke Google Form-nya ya. Yang pertama, kita harus masuk dulu ke Google Drive. Nah, ini adalah tampilan awal dari Google Drive ya, Google Drive. Kemudian kita buat folder baru di sini. Kita kasih nama ujian online. Nah, masuk ke foldernya, klik 2 kali masuk, kemudian kita bikin form baru. Nah, ini kita bikin form baru. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan, kita set dulu ini ke quiz. Karena ini untuk ujian online, maka kita set dulu ke quiz. Jadikan ini quiz. Kemudian ini saran saya, ini jangan di checklist, sisakan nilai poin, simpan. Nah, kemudian lari juga ke pengaturan umum, batasi ke 1 tanggapan. Jadi hanya setiap satu orang, satu email itu hanya bisa mengirim 1 kali ya. Oke, edit setelah mengirimkan ini buang. Nah, ini juga jangan, hanya pilih batasi ke 1 tanggapan, simpan. Selanjutnya kita custom dulu tampilannya. Kita pilih gambar. Anda bisa unggah foto di sini atau pilih saja di sini. Di sini saya akan pilih saja biar cepat. Kemudian skema warnanya saya pilih kuning. Latar belakangnya biar jelas. Oke, kita close. Lanjut, kita kasih nama formulir ini. Formulir ini saya kasih nama sesuai dengan pertanyaannya ya. Saya sudah siapkan pertanyaan juga di sini. Nah, sebentar saya ambil dulu. Ini ya, ujian sekolah. Kemudian klik di sini supaya judulnya tampil. Oke. Nah, jadi langkah selanjutnya adalah kita himpun dulu data-data siswa yang akan mengerjakan ini. Makanya di sini kita minta nama, kemudian kelas. Opsinya supaya ini kalau misalkan banyak kelasnya, misalkan kita pilihnya di sini pilihan ganda ya tetap. Kalau misalkan mau jawaban singkat, ke jawaban singkat. Kalau misalkan kelasnya banyak, pilihan ganda, misalkan ini 1A. Sorry, 1B. Oke, 1A 1B aja ya. Kemudian set ini ke wajib, karena mereka harus mengisinya wajib ya. Wajib. Kemudian nomor peserta, jawaban singkat, validasinya kalau misalkan ada angka dan teks ya ini hapus saja, hapus. Kemudian terakhir adalah kita set password. Gunanya adalah ketika yang tidak memiliki password, mereka tidak akan bisa mengisi pertanyaannya.
Nah, oke, passwordnya saya set ke teks berisi passwordnya, nama passwordnya. Coba jika ada yang salah, pesannya adalah password salah, hubungi pengawas misalkan. Ini wajib diisi. Nah, kemudian dari sini untuk bidang pertanyaannya setelah berhasil mengisi semua data dan mengisi password, itu lanjut ke tambahkan bagian. Nah, bagian ini kemudian kita beri judul ya, beri judul. Misalkan ini adalah judulnya petunjuk, seperti di lembar soal gitu kan, ada petunjuknya sebelum ke pertanyaan. Oke, ini petunjuknya. Kemudian kita masuk ke pertanyaan. Model pertanyaan saya contohkan di sini ada beberapa ya. Ini model pertanyaan yang pertama. Jadi pertanyaan yang pertama itu yang seperti untuk bahasa Indonesia, misalkan ada lembar ceritanya. Kita kasih ini kalau ada lembar ceritanya. Tambahkan judul dan deskripsi. Ini untuk lembar cerita. Nah, masukkan di deskripsi. Nah, atasnya kita kasih keterangan nomor 1 saja gitu ya. Nah, kemudian baru kita tambahkan pertanyaannya. Cara mengisi pertanyaannya itu, kalau misalkan Anda sudah punya pertanyaannya, masukin saja di Excel. Nah, ini kita bisa langsung isi total 4 ABCD ya. Klik, kemudian paste, Ctrl P gitu kan, paste saja Ctrl P. Nah kalau misalkan isi manual itu klik, tambahkan lagi, klik, tambahkan lagi, begitu sih, simpel aja. Nah, kemudian ini kita set wajib atau tidak wajib. Nah, kalau wajib resikonya adalah pertanyaan keseluruhan harus diisi dulu baru bisa mengirim. Kalau kita set tidak wajib, ada beberapa pertanyaan yang mereka tidak isi pun mereka bisa langsung mengirim. Oke, saya set ke tidak wajib. Kemudian set, ini kasih nomor ya, nomor 1, set kunci jawaban. Klik kunci jawaban, kemudian pilih. Saya pilih ini untuk kunci jawabannya, dan poinnya adalah 2, nilainya 2 karena 5 pertanyaannya yang saya siapkan. Jadi kalau benar semua 10. Selesai. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini model yang pertanyaannya pakai gambar. Nah, saya set dulu ya. Ini pertanyaan nomor 2 dan ini pakai gambar. Gambarnya saya set, ini tarik aja langsung gini ya. Atau bisa diunggah. Di sini tadi ada menu unggahnya. Oke, ini pilihan jawabannya adalah, karena saya sudah siapkan, saya copy paste saja langsung dari sini biar cepat. Oke, gini. Ini wajib. Kemudian kunci jawabannya adalah saya set ke sini. Selesai. Dan ini betul. Poinnya belum ya. Kunci jawaban. Poinnya 2. Selesai. Kemudian saya contohkan pertanyaan nomor 3. Saya contohkan pertanyaan nomor 3 itu langsung saja yang pakai gambar ya. Nah, ini kalau pertanyaannya biasa tapi jawabannya pakai gambar. Nah, kalau begitu contohkan seperti ini. Misalkan A itu untuk gambar harimau. Kemudian opsi B, set gambar lagi, tarik aja biar cepat, tarik, drag and drop. Kemudian untuk C, saya kasih gambar. Baik, mohon maaf ada kendala dalam perekaman tadi. Oke ya, kita lanjut. Ini tadi saya sudah set
untuk pertanyaan nomor 3, pertanyaan yang ada gambarnya dan ini sudah ABCD. Nah, kemudian ada yang lupa tadi stepnya, ini jangan wajib diisi ya, karena saya dari awal tadi tidak set ini ke wajib diisi. Oke, tidak di set ke wajib diisi ya. Oke, lanjut kita ke pertanyaan nomor 4. Oke, saya kasih ini pertanyaan nomor 4. Kemudian jawabannya saya ambil. Kemudian kunci jawabannya saya set ke 1, poinnya 2, selesai. Yang ini sepertinya tadi belum di set ya. Kunci jawaban, oh ya sudah. Saya cek kembali. Ya sudah, selesai. Lanjut ke pertanyaan terakhir, pertanyaan nomor 5. Karena ini untuk mudahnya saja, saya masukkan. Oke, kunci jawabannya saya set ke sini, poinnya 2, selesai. Nah, sampai di sini itu selesai sebetulnya. Kalau misalkan kamu mau bikin bagian lagi, misalkan ini satu tampilan untuk pertanyaan itu 5, kemudian ketika ada 10 lanjut lagi ke 5 pertanyaan berikutnya, kamu tinggal tambahkan bagian di sini untuk 5 pertanyaan lagi gitu. Nah, kalau misalkan mau langsung ada 10, 20, 100 pertanyaan ke bawah langsung, jangan kasih bagian. Tinggal langsung saja ke bawah diurutkan pertanyaannya. Nah, sampai di sini selesai, tapi kita belum punya data alat untuk nanti pengumpulan data-data yang sudah masuk. Nah, makanya kita masuk dulu ke respon. Klik icon ini untuk membuat spreadsheet. Nah, buat spreadsheet baru, ini beri nama hasil ujian. Oke, buat. Nah, ini sudah dibuat ya. Nah, ini close saja, karena itu otomatis nanti sudah ada. Nah, kemudian ini sudah jadi. Ini sudah jadi. Untuk langkah selanjutnya adalah bagaimana kita mengirim link ini ke peserta. Nah, untuk mengirim ke peserta, klik kirim. Kemudian ke bagian tengah ini simbol URL. Nah, perpendek saja, Ctrl C atau klik salin. Nah, amankan dulu link ini, biar nanti kita nggak bolak-balik gitu ke masternya. Ini. Nah, kemudian ini close saja. Nah, untuk membukanya kita coba. Ini untuk membukanya. Dan sudah bisa digunakan di sini. Kalau misalkan dalam tampilan ponsel nantinya seperti ini ya, sama saja, mudah. Oke, langsung kita coba ya. Kita coba ini nggak diisi satu ya. Kolom nggak diisi satu, tapi passwordnya betul. Coba, passwordnya tadi coba. Dia nggak bisa karena harus memilih, nggak boleh kelewat. Atau kita pilih, tapi passwordnya salah ketik, ini besar. Dia nggak mau juga, ini pesannya. Nah, oke, kita betulkan semua, kemudian kita masuk ke pertanyaan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan. Kita akan coba untuk isi. Kita coba untuk isi. Oke, ini kita isi coba. Nah, ini kita isi dan kita coba untuk kirim. Nah, jadi setelah mengirim, si peserta ini hanya bisa melihat skor, nggak bisa mengirim tanggapan lain gitu. Nah, skornya ini salah satu tadi berarti ya 8, 10 gitu kan. Oke, ini tidak bisa diedit, ini udah paten begitu. Nah, kita close, kemudian kita juga close. Nah, ini adalah
report dari tadi yang masuk, satu respon. Nah, untuk lengkapnya kita close saja ini. Kita kembali lagi tadi ke folder ya. Untuk kalau yang memulai dari awal tadi, ketika ini sudah di close semua, ada di folder ujian. Oke, jaringan internetnya agak lemot. Nah, ini tadi form yang kita buat, otomatis sudah masuk ke sini. Kemudian kita buka. Oke guys, mungkin segitu aja video Mohon maaf, internetnya sepertinya nge-lag ya. dan jangan lupa like, comment, subscribe untuk ini dan share ke teman-teman kalian. Oke, dan gue sorry banget gak nitipin linknya, gue dapat dari berbagai sumber juga dari YouTube, Google dan lain-lain. Dan jangan lupa Oke, saya reload. cari linknya karena gue udah cantumin di video. Oke, segitu aja. Thanks for watching. Nah, ini bisa. Nah, ini report yang sudah masuk tadi, skornya 8-10. Nah, penggunaan dari ini namanya Google Spreadsheet ya. Google Spreadsheet ini Excel-nya Google online. Nah, penggunaan dari ini juga sebetulnya Anda bisa menggunakan ini sama fungsinya seperti Excel. Misalkan saya kasih rumus sum ya. Ini tuh penjumlahannya sama seperti di Excel, satu dia nambah tuh, satu dia nambah. Oke ya, jelas ya. Oke, kita hapus. Dan nanti itu datanya semua akan ke bawah ke sini. Dan ini bisa Anda download di menu file. Menu file ya, download. Download dalam untuk Excel atau PDF. Oke. Nah, jadi sebetulnya form ini juga kita buka lagi formnya. Itu bisa di set limit waktu, limiter, pakai limiter ya. Tapi limiter itu bekerja sepertinya tidak direkomendasikan jika ujian online. Jadi gini, form limiter itu dia akan memutus fungsi dari form ini ketika waktunya habis. Tapi resikonya adalah yang sedang mengerjakan soal, dia otomatis tidak akan bisa mengirim dan datanya tidak akan masuk ke data Excel ini, begitu. Jadi saya sarankan jangan menggunakan limiter. Kalau misalkan untuk survei yang misalkan survei berhenti jam 12 malam misalkan, itu bisa. Nah, kalau yang mau masang limiter itu tinggal pergi ke menu titik 3, pergi ke add-on, karena ini saya sudah terpasang sebetulnya. Nah, tinggal install ini. Nah, tinggal ini klik install, kemudian ikuti langkah selanjutnya. Dan ketika sudah terinstall nanti itu bisa set limit ya, set limit. Form limiter. Oh, sorry. Nah, coba saya uninstall dulu. Ini saya contohkan untuk form limiter ya. Coba saya uninstall dulu. Kemudian saya akan pasang lagi form limiternya. Oke, saya pasang lagi. Nah, begitu ya. Install. Kita coba tunggu. Saya pakai akun malas baca. Ya, pergi ke bawah, izinkan. Ya, menunggu integrasi. Oke, selesai. Nah, ini tampilan awalnya adalah seperti ini. Ini kalau saja, ini bisa di set limit waktunya, date and time. Misalkan ini berakhir pada tanggal 22, kemudian waktunya AM siang ya, jam 11 lebihnya 35 begitu. Ini bisa nanti ini tidak berfungsi. Tapi saya sarankan tidak menggunakan ini karena fungsi dari form limiter itu bisa difungsikan lewat admin. Nah, ketika admin itu masuk dari sini, kemudian terbuka jendela ini, Anda pergi ke respon.
Nah, di respon ini Anda tinggal klik ini saja, itu sudah mati begitu. Jadi form ini sudah tidak menerima lagi input begitu ketika ini di klik seperti ini begitu. Nah, jadi segala hal itu bisa dilakukan di sini untuk mengedit. Ini untuk mengeditnya, ini masternya ya. Ini tidak untuk mengisi, ini untuk mengeditnya. Kemudian datanya ada di Google Spreadsheet. Nah, untuk memberikan link dari formulir yang sudah kita buat, itu klik kirim. Kemudian lari ke tengah, perpendek URL-nya biar lebih mudah. Dan ini kita salin. Nantinya si peserta akan memasukkan link itu dan akan terbuka jendela untuk mengisi. Nah, karena saya sudah mengisi tadi lewat akun ini, jadi tidak bisa mengisi lagi. Nah, begitu. Kemudian saran lagi satu, set password ini tuh password bisa diubah-ubah ya. Tapi saya sarankan password ini diperbaharui sesaat sebelum ujian berlangsung dan kemudian diberitahukan ke peserta begitu. Nah, sekian terkait dengan bagaimana cara membuat form ujian online di Google Form. Semoga ini bermanfaat. Nah, silahkan juga Anda share ke rekan-rekan, teman, sahabat. Dan jika ada pertanyaan silahkan tulis di komentar. Jika ada ingin request tutorial lain silahkan juga tulis di komentar. Jangan lupa juga ikuti channel ini, klik subscribe dan bunyikan loncengnya juga. Salam, terima kasih.